Shalom. Puji Tuhan, saya melihat ada beberapa jiwa yang minggu lalu tidak hadir, boleh hadir kembali pada hari ini. Tapi juga ada yang tidak hadir, ya, seperti mamanya Ricky. Mari kita berdoa karena dia baru saja kehilangan ibunda tercinta, dan saat ini beliau ada di kampungnya, pulang ke kampung Sumatera, Kutacane, Aceh itu ya. Jadi untuk pemakaman dan adat bagi almarhum ibunda dari Mama Riki, ya. Ada beberapa yang tidak hadir. Kalau dekat tolong ditanya kenapa dia tidak hadir. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. Judulnya masih berpuasalah, ya. Lanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Kali ini terambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 12, tapi kita akan fokus sampai ayat ke-7. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita membacanya bersama-sama. Yesaya 58, ya. Minggu ini kita, kalau saya nggak salah, akan membacanya, ya. Udah sampai. Demikian firman Tuhan. Wah, Bapak Noel harus periksa kacamata. Jangan-jangan harus seperti saya pakai kacamata, ya. Ya, mari kita membaca bersama. 2, 3. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri.
Pada waktu itulah terangmu akan berkah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seruan untuk berpuasa telah diserukan di gereja ini untuk semua jemaat agar mereka mau ikut di dalam seruan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dan mengerti mengapa kita perlu berpuasa. Dan saya akan sedikit mengingatkan kembali bahwa puasa itu bertujuan untuk mendisiplinkan daging kita. Sekali lagi, puasa itu untuk mendisiplinkan daging kita, termasuk di dalamnya kedagingan dan hawa nafsu dunia yang masih melekat di dalam diri kita. Semua itu harus dimatikan. Semua itu harus kita tinggalkan, dan kita tidak boleh hidup lagi di dalamnya. Karena sebagai anak-anak yang menerima Yesus, kita telah beroleh kuasa untuk menjadi anak Allah, supaya menjadi anak Allah. Dan itu berarti sebagai anak-anak Allah, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan berpuasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita jalani dalam pengertian bahwa kita mulai saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh. Kita harus menanggalkan, mematikan, membuang segala yang daging. Seperti tertulis di dalam Roma 8 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jika kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa kita telah menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, maka kita juga harus mau tunduk kepada pimpinan Roh Allah. Karena demikianlah sesungguhnya anak Allah itu harus hidup. Hidup bukan menurut keinginan daging, hidup bukan menurut keinginan nafsu duniawi yang akan membawa kepada kematian, tetapi kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 6 juga dikatakan, karena itu matikanlah, perhatikan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajizan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Harus kita matikan, harus kita buang, harus kita tidak mau tunduk. Itulah arti berpuasa. Kita istilahnya mengabsen, membuat meniadakan segala yang daging dalam diri kita, supaya kapasitas roh kita semakin besar, semakin kuat, dan kita hidup di dalamnya. Di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh, saudara, tidak berlaku hanya di dalam gereja ini. Ketika kita beribadah, oh ada jamahan Roh Kudus, kepenuhan ilah Roh Kudus luar biasa. Boleh, saudara, saya sangat merindukan itu terjadi di gereja kita. Tetapi yang terutama, saudara, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Kita harus lepas dari segala yang disebut daging. Kita harus lepas dari segala yang disebut hawa nafsu. Jika itu masih ada sedikit saja di dalam diri kita, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itulah sebabnya mengapa kita berpuasa, karena kita sadar kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna hidup di dalam roh jika bukan roh Allah sendiri yang menuntun kita. Ketika kita berpuasa, memang kita menahan lapar dan haus, tetapi kita mendisiplinkan daging kita. Kita sedang membuat daging kita, tubuh kita tunduk. Kamu tidak akan mati hanya karena kamu tidak makan beberapa jam. Kamu tidak akan mati karena kamu tidak minum beberapa jam, tapi kamu akan mati jika kamu tidak menerima firman Allah. Sebab Tuhan Yesus berkata, bukan roti yang menghidupkan, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah sebabnya ketika orang menyadari bahwa dia sedang berpuasa, dia akan mengejar, mencari, meminta firman itu. Karena itu lebih berharga, jauh lebih berharga. Seperti bagaimana saya sudah sampaikan, Yakub, dia bersedia membuat trading atau mendagangkan makanannya. Demi apa? Demi janji Allah yang besar, yang tidak terlihat baik oleh Yakub ataupun Esau, yang belum dinikmati, yang belum diraih. Esau berpikir pendek. Apa gunanya itu semua kalau sebentar karena saya lapar saya mati? Kamu tidak akan mati hanya karena kamu menahan tidak makan beberapa jam saja. Kebodohan Esau membuat janji Allah tidak lagi buat dia, tetapi buat Yakub. Demikianlah orang yang berpuasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang yang berpuasa adalah mengejar apa yang sudah Tuhan sediakan, yaitu Roh Kudus. Karunia-karunianya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh memiliki buah-buah roh terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Pada pengajaran yang dulu 2 minggu yang lalu, Tuhan katakan mereka, yaitu sahabat-sahabat Yesus, para rasul, mereka akan mulai berpuasa saat sahabatnya diambil. Ada 2 peristiwa saat sahabatnya diambil, yaitu yang pertama ketika Yesus diambil dan dibawa ke gunung Bukit Golgota untuk disalib. Ketika kematiannya itu menggenapi tentang hari pendamaian. Dan kita sudah sama-sama membaca bahwa di hari pendamaian ada kewajiban bagi bangsa Israel untuk berpuasa. Saudara, apa ini maksudnya? Orang yang percaya akan pendamaian oleh Tuhan Yesus, orang yang menerima pendamaian dari Tuhan Yesus, sehingga kita bisa berdoa langsung kepada Allah dan menyebut Allah kita Abba, Bapa.
Yang pertama-tama adalah seperti yang terjadi pada Yesus, dia mati. Harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Harus ada pertobatan yang sebenar-benarnya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, masih ada yang merokok atau tidak? Saya katakan kepada saudara, jika saudara masih merokok, jika saudara masih terikat minum, jika saudara masih terikat main kartu, saudara belum bertobat. Siapapun saudara, saya nggak bisa lepas rokok, saudara belum bertobat. Bagaimana saudara berkata saya mau hidup dipimpin roh, sementara tubuh saudara-saudara racuni? Ada 300 jenis racun yang begitu berbahaya, termasuk di dalamnya ada sianida yang saudara masukkan dengan cara merokok. Saya sehat-sehat saja. Siapa bilang saudara sehat-sehat saja? Adalah kebodohan seperti Esau. Kalau saudara tidak mau berhenti merokok dan saudara memuji-muji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, padahal saudara tidak bertobat. Siapa di antara saudara masih terikat dengan pornografi? Saudara belum bertobat. Pengetahuan berkata bahwa pornografi itu memiliki racun yang lebih berbahaya dari narkoba. Lewat mata, hormon-hormon enzim yang di otak itu dipengaruhi dengan demikian sehingga saudara begitu terikat. Saudara harus lepas. Kalau saudara percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara bisa lepas asal saudara mau bertobat. Berhenti berkata aku memuji Tuhan jika kelakuan saudara setiap hari masih belum menunjukkan saudara mau meninggalkan kedagingan itu. Hal yang kedua saudara, tentang diambilnya Tuhan Yesus dari sahabatnya, yaitu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Tapi dia bukan hanya naik, dia berkata aku beserta dengan kamu sekaliannya sampai kepada kesudahan zaman. Karena setelah ia naik, ia mencurahkan rohnya sendiri bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu saudara, berpuasa bukan saja berarti bertobat dari segala kedagingan kita, tetapi berpuasa adalah hidup dengan pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, seperti gadis yang bijaksana yang mempunyai persediaan minyak. Demikianlah kehidupan kita terus menjadi terang, dan sampai Tuhan Yesus datang kita tetap menjadi terang, pelita kita tetap menyala karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sekarang keadaan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Maka keadaan saudara yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah berpuasa. Saat ini sebagai anak-anak Tuhan, apakah saudara makan atau sedang minum, tetapi saudara mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka saudara disebut sebagai umat yang berpuasa. Apakah saudara tidak makan dan tidak minum dan mengatakan saudara berpuasa, tetapi saudara masih melakukan kedagingan? Saudara tidak mau tinggalkan kedagingan. Berapa hari pun saudara tidak makan dan tidak minum sehingga tubuh saudara tersiksa, maka dikatakan saudara tidak sedang berpuasa. Karena berpuasa bagi Tuhan bukanlah soal lapar dan haus, tetapi bagaimana saudara mau tunduk untuk mematikan segala yang daging, segala hawa nafsu dunia. Itulah berpuasa. Segala kesombongan, keangkuhan harus mati. Segala kebencian, segala sakit hati harus dibuang. Saudara harus menjadi bait Roh Kudus. Tubuh ini saudara sudah persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu jika saudara mau sungguh-sungguh bertobat dan memohon Roh Kudus, pimpinlah hidupku senantiasa. Di dalam Yesaya 58 itu dikatakan Tuhan tidak berkenan pada puasa mereka. Bahkan puasa mereka itu sampai memakai karung dan abu menunduk. Tetapi apa yang mereka lakukan di saat mereka puasa? Mereka tetap saja menjalankan kehidupan untuk urusan pribadinya.
Mereka tetap saja sibuk dengan urusan pribadinya. Bahkan ayat itu menunjukkan bukan itu saja. Mereka melakukan ketidakadilan kepada buruh-buruh mereka, mendesak-desak, melakukan ketidakadilan, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Lihat, bahkan ketika engkau berpuasa, engkau berbantah, engkau berkelahi, engkau bertinju dengan tidak semena-mena, dan kau pikir aku mau terhadap puasa seperti itu? Puasa yang hanya menahan lapar dan haus, aku tidak berkenan itu semua. Karena berpuasa pada hakikatnya adalah bagaimana kita hidup kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jika ada di antara saudara yang tidak setuju dan tidak mau menerima firman Tuhan ini, saudara harus berurusan dengan Tuhan. Karena saudara menolak Tuhan yang menyatakan ini sebagai syarat bagi umat Tuhan. Alkitab mengajarkan kita, kejarlah kekudusan, dan tanpa kekudusan tidak mungkin seorang dapat melihat kepada Allah. Kejarlah, dan bagaimana engkau kudus? Engkau harus belajar berpuasa. Di dalam berpuasa itu engkau ingat, aku hendak mematikan segala yang dagingnya tidak berkenan kepada Tuhan. Aku tidak mau dikuasai lagi oleh kebencian, oleh iri hati, oleh kecongkakan dan kesombongan. Aku tidak mau lagi menjadi orang yang merasa jalan pikiranku yang paling benar. Aku mau belajar ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajari aku ya Tuhan tentang apa yang harus kukerjakan. Itulah berpuasa. Mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari rencana dan rancangan Tuhan, mencari keputusan Tuhan. Karena semua itu tidak pernah akan salah, semua itu benar dan sempurna, dan untuk kebaikan umat Tuhan. Banyak orang tidak mau. Mereka lebih suka hidup di dalam kedagingan, dan mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, saat saudara berpuasa, saudara sedang mengecilkan daging saudara dan berusaha mematikan itu semua dan memperbesar kapasitas roh saudara. Berpuasa bagi banyak orang di luar Kristen, saudara, saya melihat dalam hidup saya bertemu beberapa kali dengan orang yang saya panggil Mbah, saya panggil Eyang. Mereka sering berpuasa. Senin, Kamis mereka berpuasa. Bahkan ada juga beberapa teman yang setiap hari tertentu mereka hanya makan nasi putih dan tidak makan yang lain. Saya melihat dari kehidupan mereka. Saya kalau berbicara dengan mereka seperti ada di danau yang luas, ada keteduhan, ada kenyamanan. Kalau saya tanya Eyang, untuk apa Eyang puasa? Dia katakan, saya berpuasa untuk Gusti. Dia sebutnya Gusti Pangeran. Ya. Mereka bukan Kristen, saudara. Bukan seperti teman-teman kita. Kalau berpuasa setiap restoran harus dikordenin. Ya, nggak seperti itu. Masih jam 4 udah ngabuburit, udah nunggu di restoran Padang. Langsung bruk, nggak ada. Nggak puasa, itu mah nggak ada. Nggak ada artinya. Tapi orang-orang yang saya temui, saya belajar banyak tentang kesabaran, tentang pasrah, tentang mengampuni. Saya belajar. Ya. Saya punya seorang eyang, namanya Eyang Kiswarin. Saya taruh kos di rumahnya. Saya banyak belajar dari dia. Orangnya kecil, kalau bicara lembut sekali. Sekali saya harus pergi untuk KKN di Kerawang. Karena saya sudah pindah kos, saya datang ke rumahnya, saya bawa kue dan saya bawa kamera. Eyang, boleh nggak saya foto Eyang? Boleh. Kamu jangan bawa kue, nanti kamu nggak mau datang. Ya Eyang, saya mau begini karena saya minta doa. Saya mau pergi KKN. Nanti nggak datang lagi. Datang. Ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya saat itu. Saya duduk di kaki dia dan saya minta, berkati saya ya Yang.
Nah, dia ketawa. Saya foto dia, dan fotonya jadi saya kasih beberapa hari. Ketika saya di KKN, saya merasa resah sekali. Kenapa saya selalu ingat Eyang? Ketika saya selesai, saya mau pergi lapor dulu Eyang, saya sudah selesai KKN. Di tengah jalan saya ketemu pembantunya. Eyang ada di rumah Pak. Eyang udah nggak ada. Maksudnya apa? Udah meninggal. Saya nangis saudara. Ceritanya adalah Eyang nungguin kamu loh Mbak, 4 hari nggak mau meninggal dia. Padahal semua anak-anaknya udah kumpul, sudah bilang ya udah Eyang kami sudah ikhlas pergi. Tapi dia bilang apa? Saya masih nunggu cucu saya 1. Ini semua udah lengkap. Enggak, cucu saya masih 1 lagi. Mbak Susi? Iya, dicari dulu. Ya saudara. Tapi setiap kali saya melihat, saya belajar, ya, orangnya tenang, orangnya baik. Saya juga bertemu dengan beberapa orang ya. Saya belajar, saya tahu mereka suka berpuasa dan saya tanya, kenapa engkau berpuasa? Untuk Gusti Allah, untuk Gusti Pangeran. Dia lakukan itu untuk Tuhan. Dan saya melihat secara fisik ada dampak, ya, manfaat orang yang suka berpuasa. Apakah dia di dalam Tuhan Yesus atau tidak? Paling tidak saya lihat dia menjadi lebih tenang, lebih tidak emosian, lebih sabar, lebih pemaaf. Itu nyata dari apa yang mereka lakukan. Terlebih saudara, jika saudara sudah mengerti mengapa di gereja ini diserukan tahun ini harus sering berpuasa. Jemaat Tuhan, tidak apakah itu pengerja atau jemaat, dari yang terkecil yang mulai bisa berpuasa sampai yang tua yang masih bisa berpuasa. Kalau belum bisa, tak usah. Tapi ibu saya kemarin hari Senin, saya mau berpuasa juga. Aduh, tapi saya biarkan karena saya percaya dia lakukan itu untuk Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong. Sekali lagi saudara, ada banyak manfaat yang saudara akan terima jika saudara mau belajar berpuasa seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti yang diajarkan oleh firman Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata supaya ini saudara, itu berarti perkara yang harus kita kerjakan, yang harus kita upayakan. Supaya apa? Supaya benar-benar kuasa sebagai anak Allah itu kita terima. Kita harus berusaha mengejarnya. Ya saudara, kita harus berusaha untuk memahaminya. Kalau sampai mati kita tidak bisa dipimpin oleh Roh Allah, maka kita tidak layak disebut anak-anak Allah. Setiap hari, setiap jam, setiap menit engkau harus hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Kata supaya itu bukan berarti sudah terjadi. Tuhan mau itu terjadi, dan oleh sebab itu hiduplah di dalam pimpinan Roh Allah, bukan menurut keinginanmu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Kisah Para Ratu 19 ayat 13 sampai 16. Juga beberapa tukang jampe Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skefa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Apa yang hendak saya katakan di sini adalah anak-anak Skefa, perempuan semua, ya, itu mencoba mengusir roh jahat
dari seseorang, tetapi tidak bisa. Walaupun dia memakai nama Yesus yang diberitakan Paulus, tidak bisa. Kenapa? Karena roh jahat itu tidak mengenali anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa itu tidak dipimpin, tidak dipenuhi oleh roh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dipimpin oleh roh Allah, yang di dalam dirinya dikuasai oleh roh Allah memimpin, iblis tidak berani mendekat. Lihat Yesus yang ketika ada orang yang dirasuki oleh 2000 roh setan yang disebut sebagai legion. Ketika orang itu berlari kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia langsung tersungkur menyembah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena roh Tuhan Yesus yang luar biasa dapat dikenali, Roh Kudus yang luar biasa dapat dikenali di dalam diri Rasul Paulus. Ketika saya dulu KKN, saudara, di Kerawang, saya dikatakan oleh kepala desa, berkata, Pak Lurah, jangan ada di sini ada yang Kristen. Tidak, saya katakan saya Kristen, Pak. Dia kaget, dia tidak suka ada orang Kristen masuk ke desanya. Tapi ini kan urusannya nanti bisa ditegur sama pemerintah kalau saya disuruh keluar. Gini ya Mbak silakan KKN di sini, tapi saya minta jangan sampai warga di wilayah saya ini tahu Mbak orang Kristen. Gak usah ngomong-ngomong Mbak orang Kristen, bisa nggak? Oke, saya katakan begitu. Saya tidak melakukan, saya tidak cerita tentang saya Kristen atau apa. Saya pasti Pak Lurah ada alasannya. Coba karena teman saya satu grup ini ada yang menjengkelkan sehingga kami suka bertengkar. Pada satu malam adalah itu pengajian raya di daerah arah kota Cilamaya. Karena saya ini, mohon maaf bukan saya sombong, saya ini pribadi yang menyenangkan loh saudara. Baru berapa minggu saja semua orang sudah dekat sama saya. Kenapa? Karena ketika saya memulai KKN saya, tugas kerjaan saya yang pertama adalah membereskan borok-borok anak-anak. Saya dari Bogor saya sudah bawa selosin itu banyak sekali Detol, Rivanol, obat emang karena saya suka bisulan saudara, jadi spesialis lah bersih-bersih biasa. Saya sini kamu ya, di depan ada balai-balai duduk saya bersihkan pakai sendal ya. Terus ya kamu begitulah anak-anak itu saya bersihkan sehingga ibu-ibu mereka nggak jijik Mbak, enggak kan nanti dicuci bersih sebelah begitu. Anak-anak mereka dalam satu wah udah jarang nih yang bisul-bisul, jadi saya kenal dekat. Saya juga suka pergi ke lelang ikan untuk beli ikan-ikan segar. Ya, saya beli agak banyak, Mak, bakar, bagi ke tetangga. Menyenangkan sekali waktu di situ ya, segalanya ada. Jadi karena saya menyenangkan, saya diajak, Mbak Susi, ayo ikut ke pengajian. Di mana itu? Di situ ada Hamdan ATT. Sepiring berdua sama satu lagi RT 5 RW 3 10 sampai itu nyanyi nomor rumahku jalannya jalan cinta, siapa itu namanya, pokoknya itu yang penyanyi itulah. Lagi di situ bintang tamunya di situ rame. Saya bilang saya nggak ikut aja deh. Oh kenapa? Lagi itu ya. Kadang nggak boleh, saya senyum aja. Teman saya menjengkelkan, lah dia kan Kristen, mana bisa ikut pengajian. Ini bikin gara-gara. Apa iya? Iya, saya orang Kristen. Bener apa? Bener, saya orang Kristen. Gemparlah itu satu desanya ada orang Kristen, ada teman saya satu Kristen, tapi yang menggemparkan itu saya saudara. Kenapa orang seperti ini harus Kristen? Besok paginya saudara, ya saya kan tinggal di ibu Haji ya, dia orang kaya ya. Jadi dari pintu dapur, dari jendela dapur, mak apa aman gak? Ya aman, emang ada apa? Gak ada yang hilang gak? Gak ada. Itu sih mbak itu mah orang Kristen mak. Gak ada, baik semua baik. Begitulah. Mereka mulai menjauh, tapi tidak lama karena saya kan menyenangkan. Ya, mereka kembali lagi, tapi ada satu yang saya tidak tahu, dia begitu benci kepada saya. Sekali saya dengar dia lagi hamil, dia jatuh.
Saya bilang, kenapa jatuh? Kedua kali jatuh lagi, dan ketiga kali dia nyuci, dia kepleset, jatuh lagi. Dan saya bilang, saya harus datangi dia. Saya bilang, Mak, aku mau ke rumah ibu itu. Ada pengurus. Buat apa? Gak apa-apa, saya dengar dia jatuh, saya pengen tahu kenapa dia jatuh melulu. Kan dia hamil, sebentar lagi mau lahir. Saya beli ikan dulu ya, Mak, nanti Mak masak. Gak usah, Neng, gak usah. Kenapa? Nih, catet nih mulut Mak, kayak begini mulutnya. Sekali lagi tuh dia bikin jahat sama Neng, mampus dia. Saya pegang mulut Mak, kalau dia mampus beneran gara-gara saya, mampus juga saya. Dan dia bercerita bahwa dia begitu tidak suka kepada saya, sehingga dia coba jampe-jampe, tidak berhasil. Dan saya tenang-tenang saja. Tapi saya datang, enggak, saya mesti pergi, dan saya datang. Kenapa sih Mbak, kok bisa jatuh? Saya bilang, siapa yang nyuci? Saya lagi pengen, kenapa bukan suaminya yang nyuci? Suaminya Pak RW. Pak RW, nyuci dong, kasihan istrinya. Akhirnya kami jadi akrab. Itu berbalik, saudara. Saya alami itu. Dan di mana-mana kalau ada Roh Kudus menyertai kita, orang yang dirasuki setan, orang yang dirasuki maksud jahat, yang ditaruh kejahatan oleh iblis, dia akan melihat terang yang ada di dalam kita, dan dia akan undur, dia tidak berani mendekat. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, alam maut tidak akan menguasai, tidak akan. Anak-anak Skefa begitu yakin akan nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, dan Yesus yang disembah adalah bukan Yesus yang salah, Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Orang-orang Kristen merasa, aku orang Kristen mengenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, tetapi melawan roh kejahatan, roh jahat itu, siapa kamu? Aku nggak kenal. Kenapa? Karena orang Kristen, saudara, tidak memiliki roh yang dari Allah. Dia tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Dia masih mencintai kedagingannya. Dia masih dibiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Masih tidak bersih hatinya, menyimpan dendam, menyimpan benci, segalanya nggak usah kita sebut. Saudara lebih tahu. Roh yang di dalam kita, kata firman Tuhan, adalah roh yang sangat besar. Seperti yang dituliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Perhatikan ini, kamu, saya berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Anak-anak Tuhan yang masih tergantung kepada hal-hal yang duniawi, menyukai yang duniawi, bukan berasal dari Allah, berasal dari dunia. Minggu lalu, saudara, dalam pengajaran di kelas remaja, saya memang selalu mengajarkan Kejadian 1 sampai Kejadian 11 di awal pengajaran saya. Saya berkata kepada anak-anak, lihat, Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan urutan seperti ini, dan ini dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan. Sains apa? Oh, evolusi. Bagaimana bumi ini terbentuk? Alam semesta ini terbentuk oleh sebuah ledakan besar. Ledakan yang berasal dari perputaran sentrifugal yang semakin lama semakin cepat, sehingga tekanannya itu menjadi semakin besar, dan terjadilah Big Bang.
Kamu percaya itu? Itu adalah ilmu pengetahuan. Kau bilang ilmu pengetahuan? Buka Ibrani 11. Ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan sekarang pertanyaan saya tanyakan kepada anak-anak, apakah sains itu? Sains itu adalah kesimpulan dari data-data yang berdasarkan fakta yang dia teliti, yang dia simpulkan, yang dia miliki, atau data yang berasal dari fakta, data-data, fakta-fakta hasil dari orang yang sebelumnya yang dipakai untuk melanjutkan penelitian sehingga terjadi satu kesimpulan. That is science. Itulah ilmu pengetahuan. Dan saya mau bertanya kepadamu, teori evolusi itu pengetahuan? Saya tanya, berapa besar dan berapa lama putaran daripada perputaran sentrifugal itu? Kalau dia benar ada perputaran searah sentrifugal dan terjadilah planet-planet, mengapa ada planet, ada satelit yang perputarannya tidak searah, justru berbalik arah? Kalau kita main merry-go-round, ketika diputar satu arah, anak orang itu keluar, orang itu akan berputar searah dengan perputaran roda itu. Tetapi kenapa tidak terjadi? Berapa kekuatan? Maka mereka berkata, diperkirakan sekian juta tahun. Berapa itu? Mereka tidak bisa jawab. Jadi kalau itu bukan fakta, itu apa namanya? Iman. Teori evolusi bukan sains, itu iman. Iman yang geblek tentu ya, iman yang salah. Kamu dikatakan itu supaya apa? Supaya kita percaya bukan Allah yang menciptakan alam semesta ini, supaya kita percaya tidak ada Allah. Dunia ini terjadi begitu saja, tidak ada Allah. Dan kamu tahu apa yang terjadi kalau kita tidak percaya ada Allah? Tidak ada pengharapan. Kamu dikatakan berasal dari monkey, dari monyet, ada evolusi, berevolusi. Berapa tahun kita tidak tahu. Dan sekarang saya mau tanya kepada kamu, itu missing link apa kabarnya? Ada 2 tahapan lagi atau 3? Tidak bisa dibuktikan sampai sekarang. Dan kalau tidak ada bukti, apa namanya? Iman. Tujuannya apa orang dikatakan kamu adalah hasil evolusi dari monyet? Ini sampai sekarang diajarkan loh di sekolah kita. Saya tanya kepada anak-anak, masih diajarkan tidak? Masih. Jangan marah ya kalau nilainya 0. Mereka lebih memilih percaya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kamu dibilang ciptaan dari monyet supaya apa? Supaya kamu tidak sadar bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Engkau diciptakan dengan tangannya, engkau dihembuskan roh Allah ke dalammu. Kalau engkau sama dengan monyet, engkau tidak berharga. Tapi di mata Tuhan engkau berharga. Jadi yang namanya teori evolusi itu bukan sains, itu iman. Iman yang menyesatkan supaya kita tidak sadar betapa berharganya kita. Lihat apa yang terjadi. Orang dengan gampang bunuh diri. Terjadi karena inilah yang benar. Orang-orang goblok itu mengatakan yang salah itu benar, itulah goblok. Terjadi peningkatan ateis. Orang Indonesia saja sudah mulai berkata, saya ateis. Tahun 80-an.
di Korea. Ada banyak orang-orang muda ikut Tuhan Yesus, tapi sekarang mayoritas orang Korea adalah mengaku sebagai orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Bagaimana dengan kelakuan? Lihat, dengan mudah mereka menggugurkan, mereka berhubungan bersetubuh dengan sembarangan, bukan saja dengan laki dan perempuan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan binatang, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Lihat kelakuan orang-orang ini. Kalau sudah tidak suka, mayoritas orang seperti binatang. Itulah buah daripada teori evolusi. Itulah sebabnya kenapa saya harus ajarkan ini setiap kali, awal dari pengajaran saya 1 tahun, kejadian 1 sampai kejadian 11. Saya tidak mau anak-anak saya merasa dirinya sama dengan monyet. Tidak ada kebuktian. Mereka berkata dinosaurus adalah makhluk yang tinggal beratus juta tahun sebelum manusia ada. Kemudian kita pergi ke India. Di sana ada banyak gua-gua zaman dulu. Di situ ada gambar, saudara, yang digambar oleh nenek moyang orang India. Gambar orang-orang yang berburu kepada dinosaurus. Ada juga di Ayers Rock di Australia. Demikian juga kalau saudara punya kesempatan untuk pergi ke Kamboja, ada di situ satu candi Angkor Wat atau apa. Di depannya adalah gambar makhluk dinosaurus. Bukti bahwa manusia dan dinosaurus dan binatang yang gede itu pernah hidup berdampingan. Di Arizona ada jejak yang tertangkap dinosaurus dan manusia berjalan bersama. Jadi Flintstone itu benar. Tahu Flintstone? Flintstone, Mr. Flintstone, ya bada-bada, orang-orang zaman dulu gitu ya. Itu ada benarnya. Hidup berdampingan. Tapi sains mengatakan berjuta-juta tahun. Alkitab bilang 6 tahun. Mau apa? Nggak mungkin. Waktu Tuhan 6 hari ya 6 hari. Mau 6 hari 24 jam atau 6 hari waktunya Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan sanggup. Amin. Itu kita terima. Kita percaya ini dan kita bersyukur Tuhan jadikan saya istimewa. Dan ilmu pengetahuan seperti ini, saudara, telah merasuki anak-anak muda. Sehingga banyak di antara mereka yang percaya mereka bukan ciptaan Allah. Mereka percaya bahwa mereka tidak ada beda dengan hewan. Ini membohongi. Belum lagi tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh para penjaga orang Romawi. Mereka melihat betapa dahsyatnya peristiwa kebangkitan Yesus. Tapi apa yang disuruh oleh orang Farisi? Mereka menerima uang dan bilang, katakan Yesus mayatnya dicuri oleh muridnya, dia tidak bangkit. Dan banyak orang yang percaya bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus memang sudah mati, tapi dia tidak bangkit. Dan akibatnya apa? Orang Kristen tidak mengalami kebangkitan karena mereka tidak percaya Yesus yang sudah bangkit. Saya percaya. Kalau kau percaya, maka akan nampak dari kehidupanmu. Hidupmu yang Tuhan ubahkan, hidup yang bertobat, hidup yang ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini zaman sudah semakin gila. Segala sesuatu kita tidak akan sangguplah mendengar orang-orang yang sangat-sangat berkuasa di dunia ini sedang menerapkan aturan-aturan dan memaksakan segala sesuatu. Tidak. Tetapi kita tahu bahwa kita sudah memiliki Roh Kristus yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 58 dikatakan, sebagai orang yang berpuasa, sebagai orang yang mau hidup di dalam pimpinan Roh, maka Tuhan menghendaki agar kita membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk. Ini adalah perang rohani yang tidak bisa kita menangkan dengan kekuatan jasmani. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa melakukan ini. Membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, ikatan-ikatan,
belenggu dari kuasa-kuasa kejahatan yang mengikat manusia. Kita bisa patahkan itu, kita bisa hancurkan itu dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tapi kalau Roh Kudus tidak berkuasa, tidak ada dalam kita, maka roh yang ada itu bukan, oh Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, siapa kamu? Begitulah. Tahan. Kita harus melawan kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu hanya bisa dilakukan jika ada puasa dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 17 ayat 19 sampai 21. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Perhatikan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Seruan berpuasa bukan saja untuk mendisiplinkan diri kita agar kita tidak hidup dalam daging dan hidup di dalam roh, tetapi panggilan ini adalah supaya kita boleh masuk di dalam peperangan rohani sesungguhnya. Kita tidak melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Penting sekali kita dipenuhi Roh Kudus. Selanjutnya kita boleh membaca yang puasa yang dikehendaki Tuhan adalah berdiakonia, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 25. Saya bersyukur sekali bahwa kita beberapa bulan yang lalu sudah diserukan jemaat ini harus menjadi jemaat yang berdiakonia, mengajarkan kita untuk tidak hidup menurut keinginan sendiri, tetapi boleh kepada bagaimana supaya orang lain dipuaskan, orang lain dibahagiakan, orang lain didukung, bukan hanya diri kita. Memang masih aksi yang kecil saudara, aksi yang sangat kecil, tapi kalau kita setia di dalamnya, karena kita tahu sekarang diakoni adalah bagian dari berpuasa yang dikehendaki Tuhan, maka saudara silahkan baca ayat selanjutnya. Betapa besar berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan janjikan, yang akan menjadi milik saudara jika saudara mau berpuasa dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pandangan saya ke depan, diakonia ini akan menjadi besar. Saya bahkan meminta secara fisik, Tuhan berikan dana yang membuat kami punya dana abadi untuk kegiatan diakonia ini, biar lebih luas lagi kami bisa jangkau dan namamu dipermuliakan. Saya tidak mau sebut jumlah nanti dikira sombong, tapi saya katakan, saya bilang kepada Lani, kau harus tabung supaya jumlahnya bertambah, karena kita harus punya dana abadi yang besar. Selama kita bisa, tidak ada yang miskin dan kekurangan di sini, amin. Dan semua bisa berdoanya. Tuhan saya tidak mengatakan pelit amat sih jumlahnya cuma segini, nggak pernah saya mengeluh. Saya hanya katakan jika itu dilakukan dengan setia dan dikerjakan dengan hati yang tulus, saya percaya ada berkat Tuhan di sana. Berkat bagi yang memberi, berkat bagi yang menerima. Seruan berdiakonia itu sama dengan berpuasa, dan itulah sebabnya tidak ada alasan lagi bagi kita di sini untuk tidak berpuasa. Jangan saudara katakan saya sakit ini, saya sakit itu, saya sakit. Percayalah, berpuasa dengan teratur justru melatih tubuh ini menjadi kuat, menjadi sehat. Kadar gula terkontrol, kolesterol normal, asam urat normal, ginjal bagus, hati bagus, apalagi karena berpuasa dengan teratur.
Dan ini sudah dibuktikan secara sains, ya, secara sains. Kalau evolusi tidak bisa dibuktikan, itu bukan sains, itu iman. Iman yang nanti sebenarnya saya harus tambahkan itu tentang bagaimana nanti iman itu akan berwujud seperti patung yang bisa berbicara. Tapi itu nanti lain kesempatan saja. Mari saudara, setia kepada pengajaran yang diajarkan di tempat ini dan lakukanlah. Belajar berpuasa, tapi bukan untuk menahan lapar, bukan untuk menahan haus, tetapi untuk memperbesar kapasitas roh kita supaya kita senantiasa hidup di dalam pimpinan roh Allah, hidup di dalam kepenuhan roh Allah. Tuhan Yesus memberkati.